Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin. Hari ini kita ketemu pada mata pelajaran fikih. Anak-anak, marilah kita berdoa sebelum melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan membahas tentang waktu sholat pelajaran fikih kelas 2. Anak-anak sudah terima mungkin ya informasi tentang KBM hari ini apa, ada di halaman berapa, nanti penilaiannya seperti apa. Insya Allah sudah anak-anak ketahui dan hari ini kita akan mulai membahas tentang waktu sholat. Anak-anak sekalian, insya Allah videonya tidak terlalu panjang, jadi tolong simak baik-baik. Anak-anak silakan dibuka buku fikih halaman 44. Kita akan mulai membahas tentang waktu sholat. Nanti sebelum berlanjut, anak-anak Ustadz Arifin minta, nanti setiap sebelum belajar Ustadz Arifin akan menyampaikan kompetensi dasar atau yang mudah dipahami adalah anak-anak setelah belajar ini itu bisa apa. Nah, maka kompetensi dasar itu menjadi target atau acuan. Ketika anak-anak selesai belajar waktu sholat, anak-anak harus bisa apa saja. Maka Ustadz Arifin tulis, aku harus bisa satu, menyebutkan 5 waktu sholat dengan tepat. Setelah anak-anak tahu materi ini, mendengarkan penjelasannya Ustadz Arifin, anak-anak harus bisa menyebutkan 5 waktu sholat. Mulai dari subuh sampai dengan isya, tidak cuma namanya, tapi waktunya juga. Ada ketentuan waktunya. Yang kedua adalah anak-anak setelah belajar materi ini, anak-anak diharapkan bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Anak-anak sekalian, Ustadz Arifin akan sampaikan, sepintar apapun manusia, kita anak-anak sekalian, apal waktu sholat, apal dalilnya, tapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka 0 nilainya, 0 besar. Apa maksudnya? Ilmu yang tidak diamalkan sama dengan seperti pohon yang tidak berbuah. Pohonnya kuat, besar, tapi nggak memberi manfaat karena nggak memberi, tidak mengeluarkan buah. Nah, itu salah satu ibarat. Yang ketiga adalah anak-anak diharapkan bisa untuk terbiasa sholat. Jadi 3 target ini anak-anak harus kuasai, yaitu bisa menyebutkan waktu sholat, kemudian yang kedua bisa melaksanakan sholat, yang ketiga terbiasa segera untuk melaksanakan sholat. Nah, sekalian Ustadz Arifin akan lanjutkan. Nah, anak-anak bisa lihat di buku paket, Ustadz Arifin akan memberikan penjelasan. Ini adalah papan tulis, nanti anak-anak bisa menyimak di sini. Anak-anak sekalian, tentang materi waktu sholat. Tentang materi waktu, maaf jika tulisannya kurang bagus ya, karena nulisnya pakai mouse, jadi agak sulit. Nah, tentang waktu sholat, anak-anak perhatikan beberapa hal. Yang pertama yang perlu diketahui, yang pertama adalah sholat adalah tiang agama. Jadi agama Islam itu tiangnya adalah sholat. Nah, bayangkan anak-anak sekalian, jika misalnya ada sebuah tiang untuk menyangga rumah misalnya ya, nah, misalnya rumah. Nah, tiang ini dan tiang ini adalah sholat. Boleh juga ditulis tiangnya 5, dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tiangnya adalah sholat. Islam itu yang salah satu yang menopang agama Islam adalah sholat. Jika anak-anak mendirikan sholat, jika anak-anak sholat, maka apa? Maka rumahnya semakin kokoh. Agama Islam akan menjadi agama yang luar biasa. Anak-anak termasuk orang-orang yang menegakkan agama Islam. Nah, tetapi ketika anak-anak tidak melaksanakan sholat, maka anak-anak sama dengan meruntuhkan tiang agama. Bayangkan rumah tanpa tiang, mesti dia akan roboh dan hancur. Maka kalau anak-anak ingin sukses, salah satunya adalah dengan mendirikan sholat. Nah, nanti kalau anak-anak bisa mendirikan sholat, agama Islam tegak, anak-anak bisa juga mencapai cita-citanya, mendapatkan apa yang diinginkan. Kemudian ketika besar bisa membahagiakan orang tua dan lain sebagainya. Nah, maka anak-anak sekalian, jangan sampai anak-anak meninggalkan sholat. Catatannya satu adalah sholat adalah tiang agama. Jadi sholat adalah tiang agama. Nah,
Nah, itu yang pertama. Anak-anak sekalian, yang pertama adalah sholat adalah tiang agama. Kita lanjutkan anak-anak sekalian. Yang selanjutnya adalah masih tentang sholat. Kita akan membahas tentang waktu sholat. Nah, kita mau membahas tentang waktu. Jadi anak-anak sekalian perlu diketahui bahwasannya waktu sholat itu sudah ditentukan. Di mana kok tahu waktu sholatnya kapan? Lihat. Waktu sholat itu sudah ditentukan. Satu, itu ada di Al-Quran. Yang kedua ada di hadis, perkataannya Nabi. Kalau yang ada di dalam Al-Quran ini sifatnya umum, belum detail, belum menceritakan tentang mataharinya gimana, kita mulai sholatnya kapan, waktunya berangkatnya kapan. Tapi kalau dalam hadis sudah lebih jelas. Tapi waktu sholat ini diatur dalam Al-Quran dan hadis. Anak-anak sekalian, kita tidak boleh melaksanakan sholat lebih awal, tidak boleh. Lebih akhir juga tidak boleh. Jadi misalnya ini waktu sholat, kita tidak boleh mengerjakannya sebelum masuk waktu kok sholat karena saya rajin, nggak boleh, nggak bisa. Atau setelah waktu juga nggak bisa. Jadi ada batasnya. Nah, antara dua waktu ini maka itu adalah waktu sholat. Tidak boleh lebih awal maupun terlambat, tidak boleh. Kemudian anak-anak sekalian, kita akan mulai membahas tentang dalil Al-Quran. Jadi dalil Al-Quran itu tentang waktu sholat itu ada di dalam Quran surat mohon maaf anak sekalian, tentang sholat yang pertama adalah tentang kewajiban sholat itu ada di Quran surat An-Nisa. Jadi ada di Al-Quran, disingkat GS, Quran surat An-Nisa. Nah, ini adalah dalil tentang Quran surat An-Nisa ayat 103, dalil tentang kewajiban sholat. Ada di halaman 45, nanti anak-anak bisa lihat. Nah, anak-anak sekalian, mungkin tentang sholat pengantarnya seperti itu dulu. Selanjutnya Ustadz Arifin akan menampilkan sesuatu, silahkan disimak. Anak-anak bisa lihat ya. Nah, Ustadz Arifin sudah siapkan sebuah gambar, silahkan dilihat. Dipahami terlebih dahulu. Kira-kira gambar apa? Nah, ini adalah sebuah ilustrasi tentang pembagian waktu sholat. Jadi waktu sholat itu nggak bisa dipatok dalam waktu jam angka, nggak bisa. Karena apa? Kok nggak bisa menggunakan jam angka Ustadz Arifin? Karena patokan waktu sholat itu adalah menggunakan matahari. Ya, perhatikan. Jadi menentukan waktu sholat bukan dengan jam, tapi dengan matahari. Maksudnya gimana Ustadz? Nah, anak-anak bisa lihat. Misalnya, kok sekarang zuhur jam 11.52. Kapan lagi misalnya beda bulan kadang jam 12.05. Kadang lagi juga ganti, kadang jam 11.33 misalnya. Kenapa beda-beda? Karena patokannya bukan jam. Apakah zuhur selalu jam 12 tepat? Bukan. Tetapi yang benar adalah waktu zuhur adalah dengan melihat matahari. Nah, nanti akan kita bahas di sini. Nah, anak-anak sekalian, tentang waktu sholatnya, tentang waktu sholat anak-anak nanti bisa lihat. Ini adalah contoh orang yang berdiri di atas tanah atau di atas bumi. Ini adalah posisi matahari, ini adalah timur, ini adalah barat. Berarti matahari terbit dari mana? Dari timur. Matahari terbit dari sini, kemudian terbit ke atas, pagi, siang, kemudian mulai sore, malam, tenggelam. Kemudian udah. Ketika tenggelam kita nggak bisa lihat karena apa? Matahari ada di sisi yang lain. Nah, anak-anak sekalian, untuk mengetahui waktu sholat ini misalnya orang. Yang pertama kita awali dengan waktu subuh terlebih dahulu. Nah, waktu subuh anak-anak bisa lihat ya. Nah, di buku paket ada keterangan tentang waktu dalam arti jam. Tapi penjelasan lebih tepatnya tentang waktu subuh yaitu ini. Anak-anak mulai waktu subuh itu saat ini. Nah, matahari belum terbit. Belum terlihat. Sampai dengan nanti mulai terbit, sampai dengan syuruk. Syuruk itu ada cahaya-cahaya merah, kemudian matahari terbit. Nah, waktu subuh itu dimulai dari sini sampai dengan
syuruk, sebelum syuruk. Nanti kalau udah mulai syuruk itu udah masuk waktu duha, duha paling awal. Kemudian sampai dengan sini. Nah, ini adalah waktu. Tapi tidak boleh kita sholat duha itu ketika matahari terbit nggak boleh. Pas matahari di sini kita sholat duha nggak boleh. Karena apa? Karena dikatakan dalam hadis waktu yang dilarang untuk sholat itu ketika matahari terbit dan tenggelam. Nah, itu tentang subuh. Yang kedua adalah waktu zuhur. Nah, tentang waktu zuhur, anak-anak perlu diketahui bahwasanya waktu zuhur itu dimulai ketika matahari tepat ada di atas kepala. Ini orang, ini ada di atas kepala lurus. Ini belum masuk waktu zuhur. Perhatikan yang namanya istiwa. Istiwa itu belum boleh sholat. Tidak boleh sholat. Justru ketika di sini nggak boleh. Jadi ketika matahari pas berada di atas kepala tidak boleh sholat. Kapan bolehnya? Kalau matahari udah geser titik, namanya tergelincir. Jadi matahari kan di tengah, udah miring sedikit geser ke sini, meskipun baru beberapa derajat, itu maka sudah masuk waktu zuhur. Nah, kapan waktu zuhur itu kok kadang beda-beda, karena waktu nggak mesti. Kadang anak-anak perhatikan, matahari pas di atas kepala ini kadang jam 12 pas. Kalau jam 12 pas matahari di atas kepala berarti jam 12 belum boleh sholat. Boleh sholatnya mungkin jam 12.05 setelah matahari tergelincir sedikit. Kadang juga nggak mesti, kadang juga matahari itu berada di atas kepala persis itu kadang jam 11.30. Kadang jam 11.30 matahari udah ada di atas kepala. Nah, maka waktu sholatnya kadang 11.33. Nah, itu adalah penjelasan tentang waktu sholat. Nah, anak-anak sekalian, saya kira pertemuan kita sampai di sini terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, pertemuan mendatang insya Allah kita akan masih bahas tentang waktu sholat. Nanti kita akan mulai membahas lebih lengkap tentang asar, tentang maghrib, dan tentang isya. Anak-anak sekalian cukup, saya kira pertemuan hari ini cukup. Untuk tugas hari ini adalah anak-anak bisa simak di halaman ini. Ada 3 tugas, yaitu yang pertama tugas ke-1, anak-anak lihat ya. Tugas ke-1 adalah anak-anak membaca materi buku fikih. Ini tidak dikumpulkan. Silakan setelah selesai mendengarkan penjelasan Ustaz Arifin, baca materi buku fikih halaman 45 sampai 46. Kemudian tugas kedua, ini yang dikumpulkan. Tulislah tabel waktu sholat halaman 46 di buku tulis dan kirim fotonya. Ada di halaman 46, subuh itu kapan, zuhur itu kapan, asar itu kapan, maghrib itu kapan, silakan dikirim. Foto, ditulis di foto dan dikirim. Tugas yang ketiga adalah cari tahu waktu sholat hari ini, tidak dikumpulkan. Hari ini tuh zuhur jam berapa, asar jam berapa, ini tidak dikumpulkan. Hanya untuk anak-anak tahu perbedaan waktu, kadang 11.33, kadang 35 dan sebagainya. Ingat, yang dikumpul yang ada tanda centang hanya tugas 2. Oke anak-anak, pertemuan kita saya kira cukup sampai di sini. Ustaz Arifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.